Genji berteriak agar Isaki tenang, tapi tidak didengarkan. Dia terus menyerang dengan buas. "Apa ini, orang yang mau meraih tahta susulan?" teriak Isaki. "Aku tidak akan memukul temanku," saut Genji sambil sibuk menahan serangan dari Isaki. Tapi malah dibalas sama pukulan yang telak menghajar mukanya. "Kalau kau tidak mau, biar aku saja." Genji terjatuh ke lantai dengan keras. Dia lalu berdiri. "Sialan, kalau kau beneran pengen berkelahi, aku tidak akan menahan diri tahu." Mendengar itu, Isaki kembali maju menyerang. Sambil dia mengingat momen pertama Genji menemui Isaki karena ingin mengajaknya bergabung. Tapi Isaki malah mengeroyok Genji sampai terkapar di tanah. "Makise datang padaku memohon. Jadi aku penasaran orang seperti apa dirimu. Tapi menurutku, tidak mungkin kau bisa mengalahkan Serizawa," kata Isaki kala itu. Genji mengerang dan bangkit berdiri. "Kita belum selesai tahu," ujarnya, meski sudah bawa belur. Tapi semangat di matanya tidak padam. Saat itu, Isaki benar-benar kagum pada keteguhan Genji. Dan sekarang, Isaki tak berhenti menyerang Genji, tapi malah terdesak sama serangan balasan. Isaki menahan tendangan, tapi pukulan susulan membuatnya mundur. Isaki berteriak keras dan melayangkan tinju ke Genji. Di bawah, Makise menyuruh Chuta berhenti ngomong. "Aku cuma memintamu sedikit percaya sama Genji," kata Chuta. Tapi Makise menutup telinganya dan bilang dia tidak mendengar apapun. "Dia melakukannya buat Kuga. Aku bahkan tidak kenal siapa itu Kuga," teriak Makise. Chuta kali ini jadi kesal. Dia menarik kasar baju Makise. "Sialan, kau dengarkan aku. Kuga pasang badan buat melindungi Genji. Itulah kenapa dia harus menyelamatkannya. Orang seperti itulah Genji. Dan kupikir alasan kita mau mengikutinya karena dia selalu memperhatikan teman-temannya," kata Chuta dengan emosi. Di rooftop, Genji terdorong sampai menabrak pagar, mengejutkan Chuta dan Genji yang mendengar suara keras. Isaki maju dan melompat lalu menendang. Beruntung Genji berhasil menghindar. Genji menubuk badan Isaki, tapi punggungnya langsung kena hajar. Isaki terus memukul muka Genji, menumpahkan kekesalannya. Dari Genji yang selalu terobsesi pada Rindamen, terlibat perkelahian sama pihak luar, dan sekarang bahkan merusak perjanjian gencatan senjata. Beberapa pukulannya masuk dengan telak. "Apa cuma ini kemampuanmu?" teriak Isaki, bersiap memberikan pukulan penutup. Tapi satu tinju keras Genji lebih dulu mengajar muka Isaki, membuatnya terlempar jauh ke belakang dan terjengkang di lantai. Saat itulah Chuta dan Makise sampai di rooftop. Isaki bangkit dengan badan gemetar. Dia merasakan betapa kuatnya pukulan Genji barusan. Dia maju dengan badan limbung, persis seperti Genji saat pertama kali menemuinya, yang terus maju dengan bak belur dan ambruk di depannya. Sekarang, Isaki lah yang hampir pingsan dan dipegangi sama Genji. "Isaki, aku bukannya tidak mengindahkan perkataanmu, tapi aku melakukan yang kurasa harus kulakukan," kata Genji sambil menatap Isaki yang terduduk di lantai. Ada juga Chuta dan Makise yang sudah berdiri di sebelah Genji. Suatu siang ada Hiromi yang berkata kalau ini adalah maksud dari perkataannya kemarin tentang mereka yang harus berhati-hati. Itu yang dikatakan pada dua sahabatnya, Unju dan Makoto. Ternyata mereka sedang dikepung beberapa murid Hosen di jalanan bawah flyover. Hosen sedang berburu susurang. "Bersiaplah kalian," teriak satu leader Hosen. "Aku tahu kalau seharusnya kita ikuti saja saran Hiromi buat makan udon," kata Makoto santai. Unju yang tersinggung langsung menoleh kesal. "Apa maksudmu, Makoto?
Kau bilang tidak masalah dengan warung ramen di dekat stasiun, sahut Onjo. Leader Hosen itu malah bengong melihat 3 murid kelas 1 susulan itu tidak ada takut-takutnya, padahal sedang dikepung. Melihat dari pengalaman, hal baik datang kalau kita ikuti saran Hiromi, sedangkan saranmu akan menghasilkan hal antara buruk atau mimpi buruk, kata Makoto lagi. Onjo tambah kesal dan mendekat ke arah Makoto. Kau keterlaluan, Mako, teriak Onjo tidak terima. Dimulai dari SMP, kau yang mengusulkan kita mencuri sepeda. Kau juga yang punya ide buat menantang Rindamen. Dan jangan lupakan ide cemerlangmu kemarin pas kita menantang Takia. Cerotos Makoto mengingatkan kalau semua kejadian tersebut membuat mereka bertiga kena hajar. Onjo jadi tidak bisa membalas karena semua itu benar adanya. Tapi ini bukan waktu yang tepat buat membahasnya, kan? Jangan mengalihkan pembicaraan, kata Hiromi dan Makoto bersamaan. Tapi di depan mereka, para Hosen sudah jadi sangat kesal karena dicuekin sama Hiromi dan kawan-kawan. Mereka masih menerjang dengan marah. Hiromi menghajar si leader sampai terkapar di aspal. Onjo menendang keras satu orang kudul yang maju ke arahnya. 2 orang Hosen lain menerjang ke arah Makoto dan berakhir kena pokem keras pria misterius ini. 3 murid kelas 1 susulan itu menatap ke arah rombongan Hosen dan bersiap mengajar orang yang tersisa. Butuh lebih dari sekedar ikan teri seperti kalian buat mengalahkan kami, teriak Onjo. Mendengar itu, si leader Hosen langsung memerintahkan teman-temannya buat kabur dari tempat tersebut. Akhirnya, sekarang kita bisa makan ramen, kan? Tanya Onjo. Tapi 2 sahabatnya itu menatap ke arah Onjo lesu. Kau itu membawa nasib buruk, kata Makoto dan Hiromi bersamaan. Di tempat lain, ada grup kelas 1 susuran yang juga disergap Hosen, tapi malah kena hajar balik. Yamasaki dan Senda menunjukkan kekuatannya dengan membuat KO lawan di depan mereka. 2 orang Hosen melihat panik, lalu menoleh ke belakang dan terlihat leader mereka dipukul sampai menabrak pagar. Ia berlutut di aspal dan berteriak kalau hidungnya patah. Tapi kaki Bando langsung menginjak kepalanya sampai muka si Hosen membentur aspal. Gak usah histeris. Kau tidak akan mati tahu. Itu cuma hidung saja, kata Hideo Bando. Malam harinya, ada Susumoto dan 3 murid susulan lainnya sedang bermain basket di lapangan. Susumoto berteriak senang karena berhasil melakukan dunk. Satu temannya memuji aksi Susumoto barusan. Dan pas orang berambut gimbal itu mengajak buat bermain lagi, dia malah menyadari kedatangan satu rombongan. Tak lain adalah Hosen. Dipimpin sama Shibayama. Mereka langsung menyerang ke arah 2 orang susuran. Lalu satu lagi maju menyerang ke arah Susumoto, tapi langsung dibanting dengan keras ke lantai lapangan. Satu lagi kena bogem keras, dan satunya kena tendang di perut oleh Susumoto. Saat dia mau menolong teman-temannya yang dikeroyok, tiba-tiba satu murid Hosen berambut gondrong menghalangi di depannya. Itu adalah Ushibara Ryo. Susumoto menyerang lebih dulu, tapi bisa dihindari. Dan malah satu pukulan keras Ryo masuk telak ke muka Susumoto, membuatnya oleng dan hampir roboh. Baru bocah gimbal itu mau membalas, tendangan keras sudah duluan mengajar kepalanya. Disusul 2 pukulan keras, membuat Susumoto jatuh berlutut di lantai lapangan. Ryo meraih kepala Susumoto dan menghajar mukanya dengan tendangan lutut. Sekali, 2 kali. Terus-terusan muka Susumoto jadi makanan bagi Ryo. Melihat adik kelasnya lepas kendali lagi, Shibayama langsung menarik badan Ryo. Sudah kubilang buat kendalikan dirimu. Ryo menoleh dengan ekspresi dingin.
tapi cukup membuatnya melepaskan Susumoto yang langsung terkapar di lapangan dengan hidung patah dan muka bersimbah darah. Besok pagi, Serizawa menerima kabar tumbangnya Susumoto. Dia bertanya bagaimana kondisi temannya itu, dan dijawab sama Tokio kalau Susumoto harus dirawat selama 3 bulan lamanya di rumah sakit. Mereka sudah kelewatan. Yang kudengar, pelakunya bocah gila bernama Urushibara Ryo, kata Tokio. Tokachi memukul lemari loker di depannya. Dia berteriak marah dan bilang tidak bisa diam saja dengan keadaan saat ini. Mereka harus mengumpulkan semua orang dari pasukan Serizawa dan menyerang balik Hosen. Tokio menyaut agar Tokachi tidak terburu-buru. Meski kita mengumpulkan semua orang, paling banyak cuma ada 80-an. Sedang Hosen punya 2 atau 300 orang. Kita tidak punya kesempatan kalau begini. Bukan itu intinya. Apa kau mau bilang kita cuma harus menerima dihajar Hosen terus-menerus? Saut Tokachi masih emosi. Tidak, aku punya ide, kata Tokio yang selalu tenang menghadapi situasi yang ada. Tak lama kemudian, di ruang musik Susurang sudah berkumpul 3 orang, Tokio, Serizawa, dan Genji. Tokio berdiri di tengah dan di depannya ada Serizawa, duduk di kursi berhadapan sama Genji yang juga duduk dengan muka sebal. Apa maksud ini semua, Tokio? Tanya Genji dan Serizawa bersamaan. Kau bilang ada yang mau kau bicarakan. Lalu apa yang orang ini lakukan di sini, kata Genji. Itu juga yang aku mau tahu, saut Serizawa. Genji, tak mau. Meski Hosen mengincar kita, tapi Susuran masih tercerai-berai. Dengan kondisi sekarang, cuma tinggal tunggu waktu sampai Hosen menghabisi kita, kata Tokio. Kalian berdua perlu bersatu, kata Tokio. Baik Serizawa maupun Genji sama-sama terkejut mendengar usulan Tokio barusan. Di halaman sekolah, ada Chota menemani Makise yang sedang berorasi pakai toa. Pengumuman buat semuanya. Kami akan melakukan penyerbuan besok. Siapapun yang punya nyali, datanglah ke rooftop sepulang sekolah. Ayo bergabung di bawah Takia Genji dan hancurkan para gundul dari Hosen. Suara Makise bergema. Bro, apa kau pikir orang-orang akan merespon ajakanmu itu? Kata Chota dengan muka khawatir. Kalau tidak ada satupun yang mau mengumpulkan pasukan, maka kitalah yang harus melakukan sesuatu yang kita bisa, kata Makise. Dengarkan, meski kita bukan masyarakat ideal, tapi kita tetap Susuran. Kita tidak bisa kalah dari Hosen. Apa kalian tidak masalah terus-terusan diajar sama Hosen? Apa kalian tidak masalah terus-terusan diremehkan oleh mereka? Der Makise kepada murid Susuran yang cuma menatap aneh ke arah Makise. Apa kalian tidak masalah sama wanita yang tidak mencintaimu? Maksudku, wanita suka pria kuat tahu, kata Makise. Chota dan murid-murid lain yang mendengarkan jadi bingung sama orasi ngawur barusan. Kau terus-terusan begini, aku tidak akan pernah dapat pacar. Semua yang kubayangkan akan kulakukan bersama pacarku, cuma akan jadi mimpi saja, lanjut Makise. Apa sih yang kau bicarakan? Teriak Chota, lalu mengambil toa dari tangan Makise dengan paksa. Kali ini Chota yang berbicara dengan lantang. Besok kami akan melakukan penyerbuan. Apa kalian akan membiarkan Hosen melakukan apapun sesuka hati mereka? Kita semua harus bersatu dan bangkit bersama di bawah Takia Genji. Sementara itu, ada Takia Genji di rooftop sedang mengingat pertemuannya tadi di ruang musik. Kalian berdua perlu bekerja sama dan menyatukan Susuran, lalu mengalahkan Hosen sebagai satu tim, kata Tokio. Begitu, aku tidak masalah, saut Genji. Tokio senang melihat respon barusan. Serizawa, mengingat aku mengalahkanmu, jadi kau harus tunduk di bawahku. Lalu kita bisa bertarung bersama,
kata Kenji sambil menoleh ke arah Serizawa. Serizawa langsung berdiri. Sudah kukatakan, kau tidak cocok memimpin susuran. Lalu dia hendak berjalan keluar ruangan. Aku tak pernah sekalipun menganggapmu sebagai bos susuran, lanjut Serizawa. Aku sudah mengalahkanmu. Jadi sudah semestinya kau mengikutiku, teriak Kenji. Tidak mungkin aku mengikutimu yang sekarang ini, jawab Serizawa, lalu beneran keluar ruangan meninggalkan Kenji dan Tokio. Ini yang kutakutkan terjadi. Padahal kita ini lebih dari cukup buat melawan Hosen itu, kata Tokio. Di tempat lain, ada Isaki yang juga sedang berusaha mencari tambahan tenaga untuk melawan Hosen. Di depannya sudah ada 3 orang anak kelas 1 susuran. Trio Ebisuka, Hirumi, Hunjo, dan Makoto. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Hunjo. Aku ingin kalian datang ke rooftop besok sepulang sekolah, kata Isaki. Apa kau menyuruh kami masuk ke pasukanmu? Tanya Hiromi. Kau pikir kami akan menuruti apapun yang kalian katakan? Aku tidak akan pernah berpikir begitu. Tapi kami butuh semua bantuan yang ada, sahut Isaki. Isaki-san, kami menghormatimu di SMP, tapi kami tidak akan tunduk pada siapapun dan kami tidak menerima perintah dari orang lain. Kau tahu itu, kata Hunjo dengan keras. Kudengar kalian bertarung melawan Genji, kata Isaki tiba-tiba. Makoto yang jadi korban saat itu cuma terdiam tak berkomentar. Kami mengakui kalau dia kuat, sahut Hiromi. Tapi bukan berarti kami wajib mengikutinya. Apa susah sekali buat kalian mendengarkan kata-kataku tadi? Pokoknya datang saja ke rooftop besok, kata Isaki sambil berjalan pergi. Di halaman sekolah, Juta dan Makisi masih terus mengumumkan tentang rencana penyerbuan mereka besok. Dan masih butuh orang-orang susuran buat bergabung. Tokaji menonton dari jendela kelas lantai 3. Dia tersenyum mengejek. Takiya Genji adalah alasan utama kita berperang melawan Hosen. Siapa juga yang akan mengikutinya sekarang? Kata Tokaji menoleh ke arah Tokio dan si kembar Mikami yang ada di belakangnya. Pasukan Serizawa akan menghadapi Hosen setelah mereka menghabisi Takiya dan orang-orangnya, tambah Tokaji. Maaf Tokaji, tapi kami punya rencana lain. Kami akan ikut dalam penyerbuan besok, kata Mikami Takeshi. Apa katamu? Kata Tokaji kaget. Aku bilang kami akan mengikuti Takiya Genji, sahut Takeshi. Apa kau tahu maksud perkataanmu ini? Tanya Tokaji. Kali ini Mikami Manabu yang menjawab. Kami sudah memikirkannya beberapa waktu ini. Alasan satu-satunya kami mengikuti Serizawa adalah karena dia mengalahkan kami. Tapi kemudian kita semua dikalahkan oleh Takiya Genji. Jadi sebenarnya wajar saja kalau kita mengikutinya. Tokaji coba menghentikan si kembar yang berniat pergi menemui Genji. Tapi Tokio bilang untuk membiarkan saja si kembar itu pergi. Tidak perlu berpikir macam-macam guys, kata Manabu sambil berjalan keluar ruangan. Muka Tokaji jadi sebal, tapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Di mana tak mau sih? Di rumah sakit, Serizawa memasukkan 3 tangkai bunga ke dalam botol kaca berisi air. Seharusnya aku membawakan bunga yang lebih baik, kata Serizawa, di depan Susumoto yang terbaring dengan peralatan medis menempel di badannya. Terlihat kalau teman Serizawa itu masih tak sadarkan diri. Dengan memar-memar masih menghiasi mukanya. Aku tidak punya uang. Dan tadi melihat bunga itu di pinggir sungai. Lanjut Serizawa, meski Susumoto tidak bisa menjawabnya. Serizawa terdiam sesaat memandangi kawan seperjuangannya itu. Susumoto, kok istirahat sajalah. Di bagian lain kota, ada rombongan Hosen yang masih berkeliaran, memburu orang-orang susuran.
Salah satunya berniat membeli minuman kaleng, tapi dia bingung mau milih apa. Tahu-tahu ada orang yang bilang ingin kopi, dan langsung memencet tombol beli. "Woi, jangan asal mencet. Apa masalahmu?" teriak si murid dosen dengan kesal. Tapi dia langsung kaget melihat orang di sebelahnya dan berteriak, "Serisawa dari susuran." Dua orang temannya mendengar itu bergegas lari mendekat. Tapi Serisawa segera mengajar keduanya sampai tersungkur di aspal. Lalu menekan leher orang tadi dengan lengan kanannya. "Berhenti menggonggong dan jawab saja pertanyaanku. Di mana aku bisa menemukan Urushibara?" tanya Serisawa dengan ekspresi serius.